Ya, shalom, selamat pagi. Pengikut setianya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Ya, kita bawa hati, bawa pujian penyembahan. Sejauh kita memuji menyembah dengan sungguh-sungguh, saya percaya Yesus Kristus hadiratnya memenuhi saya, memenuhi saudara. Kita naikkan puji saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Oh Yesus, nikmati hadirat Tuhan, jemaat Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku, Yesus, yang terbaik bagimu. Kembali berulang-ulang saat ku masuk, saat ku masuk hadirat-Mu. Amin. Ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke depan kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kembali saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat masuk ke hadirat-Mu, Yesus, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lebih sungguh lagi saat ku masuk, saat ku masuk. Amin. Haleluya. Ku tersungkur Dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Yes, hatiku limpah dengan syukur,
syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ku bawa, yes, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ku bawa lebih sungguh lagi, oh, ku bawa, amin, ke tempat kudus-Mu, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hanya musik dengan lemah lembut, haleluya. Pengikut setia Tuhan, pagi hari ini kita utamakan Dia, kita agungkan Dia dari hati yang tulus dengan sungguh-sungguh. Sebelum segala sesuatu yang lain kita kerjakan, mari kita mengucap syukur lewat pujian kita pagi hari ini. Kita bawa penyembahan, kita agungkan Dia. Yesus Kristus senang dipuji. Hatinya bersuka ketika kita agungkan, muliakan Dia. Kita mau sembah Dia dengan tulus, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatanmu. Rasakan jamahan hadirat Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit sekalipun, mari paksa dirimu untuk memuji Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Pagi hari ini Tuhan akan menjamah dan melawat engkau, melawat kita semua. Jamahan Tuhan terjadi. Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Kembali dari awal, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk, yes, hadirat-Mu. Amin, haleluya. Ku persembahkan, haleluya, yang terbaik saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersyukur dan sembah, ku persembahkan, yes, korban syukurku yang terbaik. Bawa yang terbaik saat ku masuk, persembahan yang terbaik, pujian yang terbaik. Haleluya. Amin. Korban syukurku yang terbaik. Sekali lagi, saat ku masuk, saat ku masuk ke
sembuhkan yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawat kita. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Yes. Korban syukurku, amin. Yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik.
Ajaib Tuhan, ajaib Yesus, ajaib Roh Kudus. Haleluya. Ya Rabbana ya Masyara. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Hati menjadi tenang kalau kita berada dekat Tuhan. Naikkan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Yes, berada dekatmu. Jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang. Amin. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang. Ya. Jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hati. Mata tertuju pada Yesus. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kembali lebih sungguh lagi. Hatiku tenang, hatiku tenang. Yes, dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Yes, amin. Aku, kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang. Ya, dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban buat saudara dan saya. Yesus memberi pertolongan. Haleluya. Pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi.
pulihkan semua. Haleluya. Tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku, ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu lebih sungguh lagi. Dua kali lagi pertolongan-Mu dengan iman. Yes, haleluya. Amin. Uluran tangan Tuhan terulur atas hidupmu pagi hari ini. Haleluya. Tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku, ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku
kami Yesus. Kasihanilah kami Bapa. Kasihani umat-Mu bernyanyi dengan lemah lembut. Hatiku tenang berada denganmu. Dengan lemah lembut setengah suara. Haleluya. Hatiku tenang. Yesus. Kasihanilah kami Bapa. Kasihani Rosmaida si Pabutan. Jamah tubuh jiwa rohnya. Tubuh yang sakit Tuhan sembuhkan bagi. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan bagi ini. Tuhan menjamah semua yang sakit. Kasihani kami Yesus. Kasihani umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit pagi hari ini. Sembuhkan Trinanda Silitonga dari Palembang. Anak Ibu Tiongkok Sitinjak Tuhan. Kasihanilah Tuhan. Terjadilah mujizat bagi Tuhan. Kasihanilah Ibu Evelyn dan Raya di Purmanalu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau baik buat saudaraku Elvano Syaputra Nababan. Turunlah jamahan-Mu atas hidupnya. Lawat Syaputra Nababan. Flavia Linggani, Tuhan lawat pagi hari ini. Flavia Linggani, rakar bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Metilo kule awal. Kau juga melawat memenuhi. Genggam hidupnya Tuhan. Rina Mamangkorako, genggam hidup mereka, keluarga mereka Tuhan. Bapak pengerat dua bapak, suami istri anak-anak. Gendong mereka Tuhan. Bagus. Maria David Guduk dari Sabah. Dia merindukan supaya hidupnya melayani-Mu. Berikan dia pengertian. Berikan dia hati bijaksana. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati keluarganya. Maria David Guduk. Ari Tonang Rona ada dalam gendongan-Mu.
Dari Tonang Rona dari Malaysia, Tuhan berkati pagi hari ini. Pekerjaannya Tuhan. Ibu Sunarsi, suami istri, berikan kekuatan ekstra, panjang umur, tetap sehat. Anak cucunya Tuhan berkati Ibu Sunarsi. Seprianto 05, kuserahkan dalam tangan-Mu. Berakar bertumbuh dalam Tuhan. Carmelita, Tuhan juga melawan. Bapak Dianto Manis, Tuhan lindungi senantiasa Bapak Dianto Manis dalam nama Yesus. Jerni Jega, pekerjaannya Tuhan berkati. Bapak kami Thompson Huta Soit dari Jakarta, dalam nama Yesus. Ada dalam naungan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapak Thompson Huta Soit, suami istri, mereka sekeluarga, Ibu Nela mereka Tuhan. Tetap Kau jaga hidupnya Tuhan. Tetap Kau jaga Ibu Pastor Sitorus, tetap Kau jaga pelihara mereka. Keluarga besar Sitorus Tuhan. Kuserahkan Tuhan Robert, buat adiknya yang mengalami penyakit sakit bokong, Maria Yunita dari Papua. Tuhan Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menghancurkan segala yang sakit. Maria Yunita, adik dari Wam Robert, mengalami mujizat pagi hari ini. Haleluya. Darah Yesus. Rina Reski dari Sulawesi, ada benjolan bagian leher. Kami bersengaja mengikat, mematahkan segala penyakit yang hinggap dalam leher. Bagi leher Rina Reski, kami hancurkan segala penyakit. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Oh ya, amin, amin. Saudari Indah pernikahan tanggal 27 Maret di Manado. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, segala hambatan-hambatan, halangan-halangan kami patahkan, kami tolak. Dalam nama Yesus, saudari Indah pernikahannya tanggal 27 Maret. Semua berjalan dengan baik. Mujizat pasti terjadi. Ibu Cinta Miriam dari Tangerang, kuserahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti bela pelihara hidupnya. Ibu Ruarta Neibaho, Tuhan campur tangan atas hidupnya. Kesehatan, sukacita yang bertambah-tambah. Haleluya. Bapak Parsiban dan Silaban, Bapak Maralam Sihombing, Tuhan berkati mereka. Nikah rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Ibu
Esta Panjaitan dari Papua, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Esther Dina Panjaitan bersama dengan suaminya, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Rasakan kasih-Mu sekali lagi, ini mataku. Oh yes, haleluya, kasih-Mu terpujilah Tuhan, terpuji Yesus, terpujilah Bapa, terpujilah Roh Kudus yang kami agungkan, sembah, muliakan untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terima firman-Mu Bapa. Ajari kami, semua pengikut setiamu, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa. Kami siapkan hati ini untuk menerima firman dengan hati yang rela, hati yang lemah lembut. Kami merindukan perkataan-Mu, perkataan yang hidup, kuat, berkuasa. Memberkati kami pagi hari ini. Urapi hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pengikut setianya Tuhan, Tuhan memberkati kehadiran saudara di channel kami lewat pelayanan GSJPD Rantau Prapat. Ya, bahkan ada seorang anak Tuhan, Metiloku Leawa, puji Tuhan, ibu dari Singapura, ya, dari Singapura. Tuhan berkati, ya, tidak membeda-bedakan. Ya, jarang-jarang saya menyapa, Tuhanlah memberkati ya. Flavia Linggani, Tuhan berkati, shalom. Rosmaida Sipahutar, ya, tetap berjuang Bu, yang tinggal di Jakarta ya, tetap berjuang. Ya, kelemahan tubuh dilawan. Ya, ketika Ibu berjuang, mengadakan banyak pujian penyembahan, semua penyakit Tuhan sembuhkan. Elvano Siaputra Nababan, shalom juga. Rina Mamang Korako, Mangaratua Papahan, ya, keluarga sidang jemaat semua, baik jemaat Cisadane, Rantau Prapat, Negeri Lama, jemaat Aikite Toras, Tuhan Yesus memberkati, shalom semua. Maria David Guduk, Tuhan memberkati. Ari Tonang Rona, Ibu Sunarsi, suami istri dari Jakarta. Ibu ini selalu telepon kami. Setiap pagi, kalau sudah jam 4.30 langsung ditelepon. Ya, kita punya kerinduan yang sama Bu. Punya kerinduan yang sama. Memuji Tuhan, agungkan Tuhan. Ya, semangat Ibu memotivasi kami. Mendorong kami. Ya, supaya kita semua senantiasa utamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Shalom buat Suprianto, Seprianto, ya, Carmelita, Dianto Manik dari kota Medan, Jerni Thompson Hutasoit, Bapak Thompson, shalom juga dari Jakarta, Ibu Nela Marengke dari kota Palu cukup jauh, Tuhan memberkati Ibu, ya,
yang sudah banyak berdoa juga buat pelayanan kami. Ibu Mas Tasitorus juga sudah berbuat banyak buat pelayanan. Tuhan berkati. Wambraubet. Ya, Wambraubet. Nah, tidak lupa juga saya menyapa Ibu Tionggung Sitinjak dari Palembang. Dan kalau ada yang mengikuti siaran tunda atau siaran ulang, salam juga, Tuhan Yesus memberkati. Ada Ibu Yurida Ciba, Tuhan memberkati. Dan yang lain-lainnya yang saya tidak bisa sapa kita semua satu persatu. Baik, kita perhatikan firman Tuhan dalam kelanjutannya. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 dibaca. Kelanjutan firman Tuhan yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ini perkara yang rohani, yang sangat perlu dan jangan diabaikan. Jadi kita jangan hanya kepenuhan hidup dalam hal yang lahiriah. Kepenuhan hidup dalam berkat-berkat. Kepenuhan hidup dalam kepandaian, kecerdasan. Kepenuhan hidup dalam segala fasilitas, kehebatan-kehebatan dunia. Tetapi satu hal yang sangat perlu, yang tidak kalah penting, biarlah kita dipenuhi dalam hidup ini, kepenuhan di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7 dibaca. Firman-Nya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita sudah dengar itu. Yang pertama, hidup tetap di dalam Kristus. Yang kedua, ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini bukti kita kepenuhan hidup di dalam Kristus. Berakar di dalam Dia. Sudah kita dengar firman Tuhan memberkati kita pada ibadah kemarin pagi. Sekarang poin yang ketiga, lanjut. Dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Bacakan selanjutnya yang keempat dan kelima. Terus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Iya, bertambah teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadamu. Lanjut. Dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Tetapi pagi hari ini berkat firman yang luar biasa. Hendaklah engkau dibangun di atas Kristus. Di atas Dia sebagai batu penjuru. Dan kita adalah bangunan Tuhan. Bangunan Allah, saudaraku. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Siapakah yang dimaksud dengan bangunannya Tuhan? Dibangun di atas Dia. Silakan dibaca 1 Korintus 3 pada ayat 9. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah. Iya, saya dan hamba Tuhan yang lain, para pekerja-pekerja yang lain adalah kawan sekerjanya Tuhan. Tuhan pemilik bangunan, saya salah satu tukangnya. Atau setidaknya kernet tukang. Kernet tukang. Ikut ambil bahagian dalam pembangunan tubuhnya Kristus. Ikut ambil bahagian dalam pembangunan rumah yang rohani. Rumahnya Tuhan. Siapakah bangunan yang dimaksud? Terus. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Iya, saudara adalah bangunan Allah. Saya dan saudara setiap orang yang percaya Yesus adalah bangunannya Tuhan. Rumah Tuhan, rumah yang rohani. Dan pemilik semua bangunan adalah Kristus Yesus itu sendiri. Jadi kalau saya kernetnya saudara, saya bukan pemiliknya. Semua corak, model bangunan, jenis bangunan, bahan bangunan, tipe bangunan, dan ukuran semuanya itu bersumber dari Tuhan. Saya hanya pekerjanya, saudaraku. Jadi pagi hari ini saya sedang bekerja. Saya sedang bekerja, sedang membangun. Katakanlah saya sedang pasang batu bata. Pasang benang, pasang batu bata, pondasi, ya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ikat besi, saya pekerjanya, saya tukangnya. Dan Kristus Yesus sebagai pemiliknya. Jadi apapun yang kukerjakan, apapun yang kusampaikan, apapun yang sedang kulakukan,
dalam pembangunan rumah rohani, dalam pembangunan rumah Tuhan, itu semua harus berdasarkan apa yang Tuhan mau. Doakan kami, hamba-hamba Tuhan ini saudara, para pendeta, para gembala, supaya dapat membangun seturut yang Tuhan mau. Dan sebaliknya, kelanjutannya, saudara juga mau dibangun seturut yang Tuhan mau. Sebagai rumah yang rohani, rumahnya Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang bangunan, kita lanjutkan. Berbicara tentang bangunan, ada hal yang paling penting dimulainya pembangunan. Dimulainya semua bangunan, itu dimulai dari pondasi. Itu poin pertama. Yang kedua, setelah selesai dalam tahap membangun pondasi, menanam pondasi, bagaimana dia membangun selanjutnya ke atas. Jadi bangunan itu kita bagi dua. Dimulai dari penanaman pondasi. Dan untuk selanjutnya bagaimana tukang atau pemilik bangunan ya memerintahkan tukang membangun bangunan selanjutnya ke atas. Sampai kepada model, corak, warna, dan bahan-bahan bangunannya saudara. Tetapi segala sesuatu bangunan yang disebut bangunan dimulai dari pondasi. Kuat tidaknya sebuah bangunan itu dimulai dari pondasi. Jadi rumah rohani adalah saudara, kerohanianmu, bangunan kerohanianmu, ya kerohanianmu itu kuat teguhnya atau bimbang ragu goyah, hancur tidaknya itu dimulai dari pondasi. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 6, kitab Lukas pasal 6 ayat 47 sampai dengan ayat 49 dibaca. Ya, ada dua jenis pondasi. Lanjut. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Nah, ini pondasi yang pertama. Ada dua jenis pondasi yang diceritakan, yang dijelaskan di dalam Alkitab. Yang pertama, setiap orang yang mendengar perkataan firman, perkataan Kristus dan melakukannya. Katakan, yang mendengar dan melakukannya. Yang mendengar dan melakukannya. Iya, sama-sama. Sekali lagi, yang mendengar dan melakukan firman. 2, 3 ya. Yang mendengar dan melakukan firman. Lanjut pembacaannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Iya, terus. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Iya, karena rumah itu dasarnya kuat. Digali dalam-dalam untuk menanam pondasi. Karena pondasinya kuat jelas, maka rumah itu tidak akan goyah. Tidak akan roboh. Sekalipun dihantam oleh air bah, sekalipun dihantam oleh goncangan kekuatan air bah, bukan lagi sekedar banjir, bukan lagi sekedar angin topan saudaraku, tetapi air bah, kekuatan yang begitu hebat, rumah itu tidak hanyut. Jangankan hanyut, goyang pun tidak dibawa arus. Jangankan dibawa arus, bergeser pun tidak, saudara. Kenapa rumah itu menjadi kokoh, kuat, teguh, goyah pun tidak, bergeser pun tidak? Karena pondasinya kokoh, kuat, digali dalam-dalam. Jadi pondasi yang kuat, saudaraku, bangunan rumah rohani, saudara menjadi teguh, kokoh, dan kuat ketika engkau suka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehebat apapun tantangan yang sedang kau hadapi, kesulitan yang kau hadapi, goncangan yang kau hadapi, entahkah itu kenakalan anak, entahkah itu sanak famili, entahkah goncangan lewat kesulitan ekonomi, entahkah itu sakit penyakit sekalipun. Sakit penyakit sekalipun.
engkau tidak akan goyah. Engkau tidak akan hanyut, jangankan hanyut, bergeser pun tidak. Engkau akan tetap kuat, kuat, teguh, teguh, teguh saudara. Dimulai dari dasar pondasi. Gali dalam-dalam pengertian firman. Firman itu logos dan rema. Gali dalam-dalam sampai memiliki tingkat pengertian firman yang lebih dalam dan lebih dalam, lebih dalam. Selanjutnya menjadi rema, menuruti firman. Itulah pondasi-pondasi yang kokoh, yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Engkau tidak akan hanyut, tidak akan goyah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi ada jenis pondasi yang kedua. Jangan turuti pondasi yang kedua. Lanjut pembacaannya. Apa itu? Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, Suka mendengar firman Tuhan. tetapi tidak melakukannya, Ini masalahnya. Tidak menuruti firman. Kekristenan itu identik dengan suka dengar firman. Tetapi kalau saya dan saudara pada tahapan suka mendengar firman, sudah tepat, sudah bagus. Namun kalau tidak dituruti hanya sebatas pengetahuan, perdebatan-perdebatan, hanya sebatas studi banding. Nah itu kesalahannya saudaraku. Sebatas studi banding, sebatas perdebatan-perdebatan, sebatas pengetahuan-pengetahuan. Ya, hanya mempelajari teologianya, hanya mempelajari sejarahnya, hanya mempelajari ya dari akar kata bahasanya, penulis-penulisnya, tapi tidak dilakukan. Ya, lanjut disamakan seperti ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. ia sudah mendirikan rumah tetapi tanpa pondasi. Terus mendapat goncangan, tantangan, kesulitan. Apa itu? Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, masih banjir. Belum air bah. Masih banjir. Maka hebatlah kerusakan rumah tersebut. Dan roboh. Roboh hebat kerusakannya. Kita yang rugi saudaraku. Mendatangkan kerugian. Jadi ikut Tuhan itu mohon maaf. Tidak boleh setengah-setengah. Ya. Nah bagaimana tidak setengah-setengah Pak Gembala? Saya kan bukan pendeta. Saya kan bukan gembala, bukan penginjil. Dan tidak berlatar belakang sekolah Alkitab. Hei, sedangkan yang gembala, pendeta, penginjil atau yang latar belakang sekolah Alkitab pun banyak yang gagal. Jangankan setengah-setengah. Persennya saja pun sudah minus. 0%. Bahkan di bawah 0. Minus persen saudara. Nah, jadi sekarang pengikutan kita di tengah-tengah kesibukanmu. Sebagai seorang yang sekuler, pebisnis, pekerja, pedagang. Di tengah-tengah kesibukanmu. Engkau masih memberikan waktu untuk datang pada Tuhan. Saudara kalau tidak serius beribadah, tidak ada kerinduan pagi hari ini, pasti tidur kan? Ya karena ada kerinduan saudara untuk datang hampiri Tuhan. Maka engkau melek mata. Dan engkau tidak sedang menonton, tetapi sedang beribadah. Engkau mendengar firman tidak sedang bermain-main jalan sana jalan sini. Sambil ngunyah-ngunyah, tidak. Tetapi engkau sedang beribadah. Engkau tidak disibukkan dengan perkara yang lain. Tetapi engkau sedang beribadah. Nah, itulah salah satu bukti keseriusan. Sekali ikut Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita perhatikan saudara. Ya, pondasi yang kokoh. Kita membahas pondasi yang kokoh lebih dalam lagi. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan. Untuk dalam hal pondasi yang kokoh tadi digali dalam. Pengertian yang lebih dalam, bagaimana cara mendengar ada caranya, dan bagaimana cara melakukan ada caranya. Nah ini dia, menggali pondasi lebih dalam. Jangan hanya mendengar, sudah mendengar dan dilupakan. Nah, dilakukan tapi hanya satu kali dilakukan dan berhenti melakukannya. Ya pokoknya saya sudah melakukan firman Pak Gembala. Iya, kapan kau lakukan firman? 10 tahun yang lalu. Sekarang, oh tidak, pokoknya sudah.
Ya, tidak cukup satu kali, ada cara. Ada cara. Ya, saya sudah dengar firman pagi hari ini. Ya, bagaimana cara engkau mendengar firman? Maka kita gali lebih dalam. Ini bicara pondasi, digali dalam-dalam, digali dalam-dalam. Cara mendengar firman dengan baik. Ulangan 15. Ulangan 15 dibaca ayat 5, nanti hasilnya baru ayat 4. Ulangan 15 ayat 5 terlebih dahulu dibaca, baru nanti ditambahkan ayat 4. Silakan, ulangan 15 ayat 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Ya, asalkan engkau mendengar dengan baik-baik. Mendengar itu panca indera telinga. Dan jangan hanya telinga. Kan dikatakan baik-baik. Dari telinga masuknya kemana? Jangan keluar. Ya, masuk telinga kanan. Memang masuk firman itu. Apa yang kita dengar. Tapi tidak nyambung. Karena keluar dari telinga kiri. Saudara, saya punya pengalaman, anak saya 5. Kadangkala kalau saya ngomong tidak nyambung, itu maksudnya dia tidak ngerti. Masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jangan-jangan belum masuk sudah keluar. Bagaimana maksudnya belum masuk sudah keluar? Didengar, tidak diperhatikan. Firman itu mendal. Tidak punya pemahaman pengertian. Didengar, sudah didengar, mengerti. Tapi juga tidak dilakukan. Keluar dari telinga kiri, saudaraku. Nah, itu. Jadi cara mendengar itu diperhatikan. Dengan baik-baik. Tidak hanya mendengar dengan telinga. Sampai kepada ikut mendengar. Punya pengertian dengan pikiran dan isi hati. Saudaraku. Ya, ulangi. Ulangan 15 ayat 5. Apa kata firman? Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Terus. Dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Iya, melakukannya dengan Setia. Setiap perintah firman Tuhan yang diperintahkannya kepadamu hari ini. Sekarang begini saudara. Antara mendengar dengan melakukan. Apa yang mau kita lakukan dari firman kalau kita tidak ngerti? Jadi cara mendengar dengan baik ialah sampai kepada pengertian yang benar. Memahaminya saudara. Oh begitu maksudnya. Kalau 2 paket ini kita lakukan. Mendengar sampai mengerti, memahami. Yes. Prakteknya amin. Dengan setia. Maka ayat 4. Hasilnya apa katanya? Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh-sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Nah itu dia. Tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Untuk menjadi milik pusaka. Ya, di negeri jiran, di negeri tetangga. Ya, ada yang mengikuti ibadah ini pengikut setia Tuhan dari Singapura. Engkau juga akan diberkati di Singapura, Ibu Metilokuleawa. Ya, engkau akan diberkati. Nah, kalau kita diberkati, pada ayat yang keempat, tidak akan ada orang miskin di antaramu. Apa artinya orang miskin? Apa artinya pendeta miskin? Ada pendeta miskin walaupun 2 mobilnya. Ya, ada pendeta miskin walaupun sudah punya penghasilan tetap. Yes, pengertian miskin, kekurangan makan, 1. Kekurangan makanan. Tidak cukup makan, ya. Tidak ada uang kontrakan. Ya, itu orang miskin, boleh. Baju compang-camping, itu orang miskin, boleh. Baju compang-camping itu orang miskin. Tetapi bagian kedua, orang miskin itu ngemis minta-minta saudara. Pendeta si Hombing yang suka telepon-telepon orang kaya. Ya, suka telepon-telepon pengusaha. Tolonglah kami. Ah itu pendeta miskin itu. Mohon maaf. Saya tidak pernah telepon-telepon. Lebih baik ya, nomor telepon, nomor handphone surga.
yang saya hubungi. Karena berkat dari atas adalah berkat yang tak terbatas. Sekarang pertanyaannya, mengharapkan orang kaya, orang hebat, atau mengharapkan Yesus? Ayo jawabannya, mengharapkan orang kaya atau mengharapkan Yesus? Mengharapkan Yesus. Iya, mengharapkan Yesus. Yesus yang kita harapkan satu-satunya, saudara. Jadi kalau masih ada telepon-telepon, tolonglah, bantulah, bla 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 bla. Ini nomor rekening. Ya, di YouTube dipasang, wah itu pendeta miskin. Ya tapi 2 mobilnya, gerejanya 10. Proposal, wah miskin, ngemis. Bukankah peminta-minta itu orang miskin? Walaupun 1000 mobilnya, masih juga peminta-minta. Orang kaya itu hidup dalam kelimpahan. Diberkati, memberkati, diberkati, memberkati. Saudaraku, air dalam 1 gelas sudah penuh. Itu kata cukup, sudah penuh tidak kurang, kata cukup. Nah ditambahkan sedikit lagi, meluber, itulah arti melimpah. Jadi saudaraku, kalau saudara mampu berkata cukup dan berterima kasih kepada Tuhan dan memberkati yang lain, itulah hidup dalam kelimpahan. Jadi jangan kelihatan kaya padahal miskin. Atau kalaupun miskin benar-benaran, tanpa modal, sedikit modal, usaha kecil. Jikalau engkau baik-baik mendengar firman yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu dan melakukannya dengan setia, maka tidak akan ada lagi kemiskinan dari antara kamu. Artinya, kalaupun benar-benar miskin tidak punya modal, usaha kecil menjadi usaha besar, Tuhan berkati. Dari modal kecil, modal sedikit, menjadi modal banyak. Sebab Tuhan yang memberkati. Tetapi supaya berkat itu tercurah atas saudara, sebenarnya bukan saja berkat kita diberkati secara limpah dengan berkat materi, sampai kepada sakit penyakit. Tuhan pasti sembuhkan. Asalkan engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu lewat firman dan melakukannya dengan setia. Jadi menggali pondasi dalam-dalam itu bicara tentang cara mendengar dan cara melakukan firman Tuhan. Nah, cara mendengar sedikit lagi tentang cara mendengar. Yakobus pasal 1 ayat 25 dibaca. Yakobus pasal 1 ayat 25, cara mendengar dengan baik firman Tuhan. Silakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Cara mendengar itu bukan mendengar untuk melupakan, hari ini didengar, besok lupa. Tidak. Mendengar untuk diingat. Mendengar dalam hal mengerti, dipahami, diingat, tertancap permanen di hati sampai melakukannya. Saudaraku, meneliti cara mendengar itu diteliti. Apa iya khotbah Pak Pendeta ini berdasarkan ayat? Jangan-jangan sesat. Tidak ada ayatnya. Teliti. Jangan asal mendengar. Jangan asal mendengar. Jangan asal makan. Kalau makanan bau, buang. Kalau makanannya racun, buang. Kalau makanannya tidak bermutu mendatangkan penyakit, buang, saudara. Buang. Kalau makanannya mendatangkan penyakit, buang. Kalau tidak baik, buang, saudaraku. Jadi demikian juga mendengar. Harus dengan teliti. Ya, diamati, difahami, dipelajari dengan baik, saudara. Sehingga engkau akan berbahagia oleh perbuatanmu. Jadi bukan saja sekedar mendengar lintas dan tidak diingat, justru dilupakan. Tetapi harus difahami, dimengerti, diteliti dan diteliti dan diingat. Itulah cara mendengar dengan baik. Itu dia, saudara.
Jangankan saudara. Ya, saya mulai itu dari keluarga. Pagi hari ini semua keluarga, anak-anak juga dengar firman dengan baik. Saya amati. Wajah saya mengarah kepada saudara, mata saya menyerak. Meribak kanan kiri. Kalau nanti ada yang ngantuk, ada yang bermain-main, selesai ibadah saya ingatkan. Jangan-jangan saya hukum tidak kasih makan satu kali. Tidak boleh sarapan pagi hari ini. Ayo, ada cara mendengar firman dengan baik. Mendengar itu punya cara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Iya. Nah, itu bicara pondasi. Lanjut. Ya, dalam hal melakukan juga punya cara. Melakukan firman juga punya cara. Tadi dikatakan melakukannya dengan Setia. dengan setia. Dengan bertekun. Ayat 25. Ayat 25. Yakobus 1 kembali. Ayat 25. Dengan bertekun di dalamnya. Silakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Iya. yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Cukup. Bertekun di dalamnya. Sudah dipraktekkan firman, lakukan lagi. Sudah dilakukan, lakukan lagi. Lakukan lagi. Hari ini, esok, kerjakan lagi. Dengan setia. Dengan bertekun. Saudaraku ya. Jadi tidak hanya cukup satu kali. Ini firman tidak cocok sama saya. Cocok tidak cocok, lakukan, kerjakan. Bertentangan dengan keinginanmu, kerjakan, lakukan. Yang penting senang hati Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan lagi saudara. Nah itu bicara ketekunan. Bicara kesetiaan. Dalam hal melakukan firman. Jadi melakukan firman itu juga punya cara saudara. Nah kenapa harus kita mendengar dengan baik-baik? Dengan teliti. Dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Dengan mengerti. Dan melakukannya dengan setia dan bertekun. Sebab firman yang kau dengar itu adalah hukum yang sempurna. Ulangi dibaca. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, Terus. dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh Hukum perbuatan. yang sempurna. Kata sempurna tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada noda. Tidak ada hukum yang sempurna di bumi ini selain daripada ayat-ayat firman Tuhan isi Alkitab. Pengertian sempurna pasal 3, Yakobus pasal 3 ayat 2. Arti dari sempurna dijelaskan dengan ayat, silakan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Iya, manusia dalam perkataannya tidak ada yang sempurna. 2 kali benar, 1 kali bisa salah. 10 kali benar, kali ke-11 bisa salah. Terus. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Itulah Yesus, manusia sempurna. Tidak pernah salah dalam perkataannya. Itulah arti dari kesempurnaan, saudaraku. Tidak pernah salah dalam setiap perkataannya. Jadi perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Tidak pernah salah. Maka Alkitab kita ditutup dengan satu kalimat. Kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir tidak usah dibaca. Pasal terakhir, ayat terakhir berkata begini. Jangan ada yang menambah dan jangan ada yang mengurangkan dari semua yang tertulis di dalamnya. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Karena hukum ini disebut adalah hukum yang sempurna. Tidak ada salahnya. Tidak ada. Tidak didapati kesalahan. Nah, berbahagia saudara. Yang sudah mendengar firman pagi hari ini. Mendengar firman lagi, baca lagi, teliti lagi. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Hukum yang sempurna. Oleh sebab itu hukum yang sempurna ini pun juga selain membuat engkau diberkati secara limpah. Ya. Dan tidak ada kemiskinan dari antara kamu di tengah-tengah kamu. Selain membuat engkau berbahagia oleh karena perbuatanmu. Yakobus 1 ayat 25 tadi dikatakan hukum yang sempurna itu juga memerdekakan kamu.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Yakobus 1 ayat 25. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Nah itu dia. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Maksudnya luar biasanya bukan cara pendeta khotbah. Anda jangan puji saya, puji Yesus. Firman itu yang luar biasa. Ya. Membawa berkat yang luar biasa. Berkatnya apa tadi? Ya. Tidak ada kemiskinan di antara kamu. Ya, Tuhan halau segala kemiskinan. Berkatnya apa lagi? Membuat engkau berbahagia oleh perbuatannya. Berkatnya apa lagi? Hukum yang sempurna memerdekakan. Membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Dari segala kutuk dosa. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, inilah proses pembangunan rumah rohani yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Dimulai dari bangunan pondasi. Jadi kalau saudara sudah suka dengar firman, ada kerinduan dengar firman, bangunnya tidak terlambat. Ya. Langsung klik channel GSJPD Rantau Prapat. Ada pujian penyembahan doa syafaat, terlebih dengar firman dengan baik. Nah, itu sudah mulai itu pondasinya bagus itu. Lagi gali pondasi. Selama ini sudah rumah rohani Pak Gem. Tapi darurat pondasinya. Maka daruratlah bangunannya. Jangankan air bah. Hanya sedikit persoalan. Ya, suami istri pecah. Hanya sedikit kesulitan ekonomi ribut. Hanya sedikit ya tantangan karena anak terpengaruh dengan pergaulan bebas. Wah, yang jadi korban suami istri pisah. Ya, hanya karena sudah mulai anak gadis berumur 30 tahun. Belum dapat jodoh, bukan tidak dapat jodoh. Belum dapat jodoh. Wah, yang tidak seiman pun jadi. Nah itu pondasi-pondasi yang tidak kuat. Sudah sekolah pendeta, sudah berkhotbah, murtad. Jadi pendeta agama lain. Wah, itu pondasinya tidak kuat. Memangnya ada pendeta agama lain? Ada, agama lain. Bukan pendeta, pandito. Pandito, saudaraku ya. Atau pendeta sekaligus pendekar, saudaraku. Iya. Saya tidak sebut agama apa ya, mungkin agama yang asing lah. Yang tidak diakui di Indonesia ini. Iya. Ada 5-6 agama yang diakui di Indonesia. Ya, mengakibatkan dia murtad. Itu karena pondasinya tidak tepat. Tidak benar itu pondasinya. Ya, selama ini belajar Alkitab. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dilupakan semuanya. Dilupakan semuanya. Tidak ada yang lengket di hati dan pikiran. Akhirnya murtad saudaraku. Iya. Jadi kalau engkau sudah ada kerinduan dengar firman dengan baik. Renungkan firman, belajar meneliti dan memahami firman dan mempraktekannya dengan setia dan bertekun. Wow, luar biasa. Sehebat air bah pun tantangan kesulitan yang kau hadapi. Engkau jangankan hanyut di bawah air bah. Bergeser pun tidak. Jangankan roboh. Goyah pun tidak. Seiring dengan kekuatan pondasi yang kau miliki. Maka Tuhan halau segala kemiskinan dari antaramu. Dan Tuhan akan menambahkan kebahagiaan bagimu, sukacita. Dan hukum yang sempurna itu memerdekakan engkau. Wow. Setelah selesai pondasi dibangun, kelanjutannya bagaimana cara membangun ke atas. Perhatikan bahan bangunannya. Ya. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Ini bagian terakhir, poin kedua. Dalam hal dibangun di atas dia. Ya. Inilah bukti kita kepenuhan hidup di dalam Kristus. Betul-betul
hidup Kristus itu memenuhi saudara. Lewat menggali dalam-dalam pondasi kerohanian kita. Sekarang sudah beres dulu pondasi. Sudah selesai. Selanjutnya bagaimana cara kita dibangun ke atas. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata? Iya, ini jenis bahan bangunan. Ada 2 kelompok jenis bahan bangunan. Ada kelompok logam mulia, emas, perak, permata. Nah, ini bahan bangunan yang permanen. Sementara kelompok yang kedua, yang darurat, bahannya apa itu? Kayu, rumput kering atau jerami. Kayu, rumput, dan jerami. Memangnya ada bangunan rumput? Ada. Ada. Kalau orang Batak katakan itu sopo-sopo di ladang. Tempat perteduhan sementara di ladang. Ya, atapnya dari daun. Dindingnya gedek. Ya. Terus 2 jenis bahan bangunan ini, 2 kelompok ini saudara. Mau tidak mau juga menghadapi tantangan, ujian. Tadi pondasi juga akan diuji. Sekarang bangunan ke atas. Apa ujiannya? Lanjut. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Iya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Lanjut. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Diuji dengan? Api. Diuji dengan api. Itu pada ayat yang ke 13. Diuji dengan api. Bisa kebayang ya, kalau rumput, kayu, jerami terkena dengan api, akibatnya terbakar, hangus jadi abu, datang angin, hilang. Sudah kemana? Sianu, contoh, ya nama-nama Alkitab. Sudah di mana? Marta Sihombing, fam saya Sihombing. Wah, sudah hilang setelah menikah. Sudah tidak beribadah, padahal tadi dia pelayan. Sudah di mana Petrus? Petrus Sihombing, wah. Padahal tadi dia penginjil. Karena jodoh, hilang. Nah itu bangunan yang rapuh. Hanya diuji dengan lawan jenis. Diuji dengan umur yang sudah semakin tua. Diuji dengan kesulitan ekonomi. Dibakar dengan api. Terbakar hangus menjadi abu. Ya, dihembuskan angin. Hilang lenyap, tidak berbekas. Sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Kalau kita bertanya kepada dia, kecewa ikut Tuhan. Bertanya kepada dia, salahkan pendeta. Bertanya kepada dia, salahkan jemaat lain. Karena si A, si B, si C, cari kambing hitam, kambing putih, kambing merah. Kalau bertanya lagi kepada dia, lebih parah, salahkan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah pernah tinggalkan Tuhan, sudah berbalik kembali, ayo rombak pondasi dan perhatikan bagaimana bangunan selanjutnya. Namun sebaliknya, jenis bahan bangunan yang sangat baik berasal dari logam mulia, emas, perak, dan permata. Jikalau dibakar, warnanya tidak berubah. Kualitasnya semakin tinggi. Ada emas London. Ada emas yang 22 karat. Lebih murni emas London, saudara. Ya, yang 24 karat. Naik lagi. Hampir 100% murni. Nah, semakin diuji, semakin murni. Semakin kelihatan keasliannya. Kualitas. Bicara kemurnian itu bicara kualitas kerohanian saudara. Kualitas. Kalau kerohanianmu berkualitas, antara barang asli dengan barang KW-KW, kaleng-kaleng, lebih mahal mana? Barang asli. Barang asli, saudara. Jadi kerohanian yang berkualitas itu bukan murahan. Anak gadis murahan itu rumput kering, jerami, dan kayu bakar. Tetapi kalau anak gadis yang berkualitas, mahal harganya, saudara. Bukan harga rupiah, tidak. Tidak sembarangan hidupnya.
Mana ada orang ini emas batangan letak sembarangan. Oh, dijaga itu, dipelihara di tempat istimewa. Di tempat perbendaharaan, penyimpanan yang sangat baik. Jadi kalau saudara itu nilai emas, mahal harganya, hidupnya tidak sembarangan. Pergaulannya tidak bebas. Cara bicara tidak sembarangan. Berkhotbah juga tidak sembarangan. Pendeta yang berkualitas. Firman yang disampaikan. Tidak tuding-tuding, tiding-tiding, sindir-sindir orang lain. Tidak. Ketajaman itu bukan ketajaman karena sindir orang lain. Sentimen. Tidak. Ketajaman itu, firman itu pada dasarnya tajam. Nemplak dosa, tegor dosa, saudara. Tidak murahan dalam pergaulan, itulah bobot emas. Tidak gampang tergoda terhadap lawan jenis, itulah sebobot emas. Tidak lirik-lirik suami atau istri orang. Nah, itulah kekristenan sebobot emas. Tidak kecewa melayani tanpa PKH. Ya, tetap bergairah melayani tanpa perpuluhan sekalipun. Iya, itu sebobot emas. Sebobot emas. Iya, makan enak atau tidak enak. Kalau khotbah KKR terus. Nah, itu kualitas emas. Satu jiwa pun pengikut setia Tuhan ikut live streaming. Kami mulai dari satu jiwa. Jalan terus. Ya, sebelum kami pasang wifi ini. Ya, nanti bulan 4. Hitungan 1 bulan. Ya, pakai paket saudara. Wah, jalan terus. Iya. KKR terus. Lewat medsos, live streaming. Guys, JPD Ranto Prapat. KKR terus. Ya, cuma 1 orang. Jangan-jangan yang 1 orang bukan ibadah, penonton. Tiba-tiba, wah kosong. KKR terus. Mengudara terus. Sampai atmosfer daerah kita kuasai dalam nama Yesus. Ya, memberkati atmosfer bangsa kita. Mengudara terus. Minimal 1 kali 1 hari. Doa pagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat ada ibadah PA-nya lagi. Kamis ada ibadah pendalaman Alkitab. Sabtu, Minggu juga. Wah, ibadah rayanya Minggu. Saudara, mengudara terus. Berkualitas, sebobot, sekualitas emas. Bukan murahan, saudara. Tidak gampang tergoda. Tidak minta-minta ngemis-ngemis. Telepon-telepon. Pendeta yang berkualitas tidak dapat diatur oleh orang kaya. Ya. Mengikuti keinginan kehendak orang kaya. Keinginan Yesus. Itu sekualitas emas. Iya. Kalau memang keinginan orang kaya tidak cocok pada firman. Lebih baik lega kambing. Kebenaran. Terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Sampai kapanpun. Gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Bagikan minyak dengan air tidak akan pernah menyatu. Minyak dengan air, saudara. Tidak akan pernah menyatu. Nah, itulah kualitas logam mulia. Semakin dibakar, semakin berkualitas tinggi. Semakin mahal harganya, saudara. Jadi bukan Kristen palsu. Kristen KW-KW, saudara. Ya. Bahkan sebelum engkau ditempa, diuji dengan api supaya sekualitas emas. Yesus pun telah menebus engkau dengan nilai yang lebih mahal. Nanti bulan 4 itu suasana Paskah bagi umat Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Harusnya kita ngerti kita senilai rupiah, emas, perak, permata, kayu, rumput kering atau cerami. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dibaca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Terus. Itu bukan dengan barang yang fana. Ya. Bukan pula dengan perak atau emas. Oh. Wah, bukan dengan emas kita ditebus. Atau perak. Jangan-jangan dengan rumput kering. Oh, tidak.
Tidak. Ya, sudah dibaca? Semua? 18-19? Melainkan dengan darah yang mahal. Itu dia. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan rumput kering, kayu atau jerami. Bukan pula juga dengan emas, perak atau permata. Tetapi dengan darah yang mahal nilainya. Terus. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 18 dijelaskan. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Iya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Iya, tetapi melainkan dengan darah yang mahal. cukup. Berarti darah Yesus lebih tinggi nilainya dibandingkan emas, perak, logam mulia, permata apa, logam mulia jenis apapun. Sudah, tidak ada tandingannya, bandingannya. Nilai darah Yesus. Jadi kita ini lebih berbobot, berkualitas tinggi. Ya, Yesus telah memilih dan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Saudara, mahal. Emas, perak, dan permata dapat dibeli dengan uang. Masih punya nilai rupiah, dolar, titik-titik. Tetapi darah Yesus benar-benar mahal, tak ternilai. Tak ternilai. Dengan itulah kita ditebus. Kenapa kami tetap KKR gigi bergairah melayani berkhotbah? Karena saya sedang memandang saudara pengikut setia Tuhan senilai darah Yesus. Ibu Rosmeida Sipahutar, ya, Ibu Suniarsi dari Jakarta, senilai darah Yesus. Puji Tuhan, sebelum Pak Haji Kris Onto sedang mengikuti ibadah ini, saya memandang saudara juga, Bapak Haji Kris Onto, sahabat, senilai korbannya Kristus. Wow, ya. Saya tidak akan pernah pandang rendah agama manapun, suku apapun. Hanya satu doa saya buat Bapak. Kesehatan yes, untuk itu tambah. Supaya hambanya menyampaikan firman yang turun dari surga. Karena saya tahu, setiap tokoh-tokoh agama punya pengikut, punya pendengar. Ya, doa saya, Bapak Haji Kris Onto menyampaikan firman yang turun dari surga. Bergumul untuk itu, saudara. Dan saya tidak pernah merendahkan agama manapun. Karena saya memandang saudara juga senilai korban Kristus. Darah Yesus yang telah menebus kita. Ya, Ibu Cinta Miriam senilai darah Yesus. Bukan nilai uang. Mentang-mentang sudah dibantu, wah itu lebih mahal. Yang tidak dibantu, wah. Atau jemaat kaya, pengikut setia Tuhan yang kaya raya. Kita sangat hargai, hormati. Contoh, saya tidak tahu keberadaan saudara siapa lebih kaya. Mungkin Ibu Yurida Cibakah atau siapakah? Atau Dorcas Linawati. Atau yang bekerja di Singapura tadi kah? Atau Ibu Nela Marika. Kita satu nilai semua. Senilai darah Yesus. Kalau punya emas, perak, dan permata sudah kaya-kaya hebat. Kita lebih kaya raya. Kekayaan kita apa? Ya, ternilai harganya. Senilai Darah Yesus. Darah Yesus. Mari saudara. Jadi bukan murahan. Khotbah ini bukan murahan. Pelayanan ini bukan murahan. Yang kulayani juga bukan orang Kristen yang murahan. Yang hidup bebas sembarangan. Tidak, saudaraku. Saya sangat menghargai saudara. Karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Senilai korban Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku. Ya, biarlah engkau dibangun di atas dasar yang kokoh, yang teguh, digali dalam-dalam. Dasarnya tadi saya sudah jelaskan dan jelas. Dan bangunan ke atas. Ya, bahan bangunannya jelas, bangunan ke atas. Ya, emas, perak, dan permata, logam mulia. Bahkan lebih dahsyat lagi, nilai kita senilai darah Yesus.
Nah, sebagai ayat kunci, ayat penutup, kalau jelas semua bangunannya, mulai dari pondasi sampai kepada bahan-bahan bangunan ke atas. Ayub 23 ayat 10 dan ayat 11. Ayub 23 ayat 10 dulu. Ya, dibaca kalau sudah jelas bangunannya. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya, Seandainya ia menguji aku, walaupun kita diuji, aku akan timbul seperti emas. yes, tidak terbakar hangus. Karena tidak jelas bahan bangunannya. Rumput kering, kayu dan jerami. Kalaupun kita diuji, benar, jelas kualitas, timbul seperti Emas. emas. Ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Iya, tetap mengikuti jejaknya, huruf besar. Aku Tantangan, ujian, hantaman, himpitan, aniaya sekalipun, kita tetap ikut jejaknya Tuhan. Kakiku akan tetap mengikutinya. Ya, godaan, tawaran sekalipun, tawaran, godaan, jodoh, keuntungan. Keuntungan apa? Kita tetap ikut Yesus. Terus aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. ikut jalan Tuhan terus. Tidak akan menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Kemiskinan sekalipun, sakit penyakit apapun yang kita sedang hadapi, kita akan timbul seperti emas. Tidak bergeser, tidak hanyut di bawah arus. Kita tetap ikut jejak Yesus. Dan tidak akan menyimpang dari jalannya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saya akan tetap ikut jejak Yesus sebagai pendeta sampai garis akhir. Tidak akan murtad. Doakan juga saya. Perkataan saya ini bukan perkataan pongah, sombong-sombongan. Tidak. Memang kewajiban, haruslah demikian. Ikut terus jejak Yesus. Ikut terus jejak Yesus. Dengan satu pujian. Haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta Yesus ya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tetap ikut jejak Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, Yes. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Yes. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Ulangi, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Tetap cinta Yesus, ikut jejaknya. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ikuti jalan-jalannya Yesus. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Yes, amin. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia.
sudah beri akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya. Seluruh hidupku, yes. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dalam ibadah doa pagi, selalu kita mulai pujian penyembahan dan doa syafaat. Ada nama-nama yang tertera di layar handphone saya yang belum saya doakan, dan saya akan doakan, dan sekaligus nanti kita akan terima doa berkat. Terlalu banyak ada Dorcas Linawati, oh haleluya, yang Tuhan sudah beri, yes, amin. Akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, amin, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta. Cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa, berkemurahanlah Tuhan buat semua pengikut setiamu. Hari bertambah hari, semakin cinta Yesus dan benci dosa. Bertambah minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, semakin cinta Yesus. Dalam nama Yesus, menjadi rumah rohani, bangunan yang kokoh, yang teguh, yang tidak akan roboh, dan tidak mengalami kerusakan yang hebat dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga ya Tuhan buat Dorcas Linawati, bertumbuh dalam kasih setia Tuhan dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai. Bapak Kris Onto, suami istri, anak-anak, bertumbuh dalam kebaikan kesetiaan-Mu, dan Tuhan menaungi, melindungi, menyertai hidup mereka sekeluarga. Dalam nama Yesus, pribadi-Mu Kau nyatakan bagi mereka semua Tuhan. Haleluya. Kami serahkan juga bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, negeri tercinta. Buat Bapak Presiden, pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Demikian juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Walaupun kami tidak seiman dengan mereka. Kesehatan, bertambah-tambah hikmat, marifat, bijaksana. Lewat doa kami, semakin Kau tambahkan ya Tuhan. Dan semua para menteri dan jajarannya, anggota, semua, bahkan para pejabat-pejabat DPR pusat, DPR tingkat 1, tingkat 2 kabupaten, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintahan kami, baik gubernur tingkat provinsi, kabupaten, bupati, sampai RT RW, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, roh takut akan Engkau Kau taruhkan di hati mereka, agar mereka tidak semena-mena memerintah di tengah-tengah bangsa kami, dan tidak sembarangan melakukan segala kebijakan-kebijakan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Sejahteralah bangsa kami, sejahteralah gereja,
sejahteralah tempat-tempat ibadah, sejahteralah rakyat, hubungan antar sesama manusia agama, sejahteralah kami umat Kristen, pengikut setiamu Tuhan. Dalam nama Yesus, kesembuhan sudah terjadi bagi yang sakit, mujizat terjadi. Yang gelisah, yang susah hati, mendapatkan ketenangan pagi hari ini. Yang miskin Tuhan perkaya, Tuhan beri berkat, rezeki, keberuntungan pagi hari ini, sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi pertolongan. Tuhan memberi ketenangan, ketentraman, sukacita bagi kami. Keluarga hamba-Mu, suami istri kami, anak-anakku, Lewi, Andro, Deborah, Yabes, anak Grace, Ruth, Teresia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan. Sehat semua. Anakku yang kuliah di Bekasi, Lewi, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan. Mencukupkan segala yang dibutuhkan. Seluruh jemaat, baik Rantau Perapat, ujung bandar ini, demikian juga Negeri Lama Cisadane dan Akita Toras. Tuhan yang memberkati. Ada sukacita, ada bahagia, ada keberuntungan, ada keberhasilan. Terimalah semua berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, terpujilah Anak, terpujilah Roh Kudus. Haleluya. Amin.